ini kita ketemu lagi di Amro, anak malam ngobrol. Tapi kayaknya malam ini kita mau ngomongin soal misteri nih kayaknya. Ngomongin yang misteri-misteri. Yang sedikit agak apa tuh? Kaget sendiri. Iya. Kita mau ngobrolin soal misteri. Mungkin ada pengalaman dari Ibu Ladi apa gua gitu, mungkin yang punya cerita misteri yang mungkin sampai saat ini kok bisa ya kayak kejadian itu terjadi kayak gitu-gitu ya. Dan ini bakal jadi episode misteri kita yang akan kita upload di luar Ambrol yang ngobrol kayak sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi ada episode khusus nih, episode khusus Ambrol misteri ya kan? Spesial. Tapi bisa ketawa gak sih? Ya, siapa tahu kan horor bisa jadi sesuatu yang lucu ya kan, bisa aja. Nggak mesti juga horor. Mungkin pada saat itu kejadian menakutkan, tapi kan kalau kita ingat-ingat mungkin jadi sebuah kejadian yang lucu kan bisa jadi. lucu, benar. Artinya bisa mengambil pelajarannya. Gitu. Korek. Ya, lu mau punya cerita siapa? Lu kalau gua mah jarang-jarang punya kisah misteri sih. Hidup gua lucu soalnya. Seru tuh tadi yang ponangka tuh apa tuh? Awal kejadiannya gimana tuh? Ponangka. Oh, dulu itu mah dulu lama banget itu. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2000-an kali itu mah. Tahun 2000-an. Zaman gua masih bokinan sama bokin ya kan. Bokinan sama bokin ya. Lu enggak lu. Mantap. Kok sama lu juga ya boleh? Sama gua. Ya kan, cuman kita dari mana gitu kalau enggak dari rumah mbah gue di daerah Romangun tuh pulang habis acara apa gitu kan. Aku balik tuh nganterin bokin, kebetulan ada gue, dia sama nyokap juga kalau nggak salah, dia nyokap deh itu. Itu persisnya lokasinya di mana sih tuh? Itu daerah-daerah di belakang daerah Cisalak deh kalau nggak salah, daerah-daerah Gas Alam. Ini masuknya Gas Alam, rumah gede putih itu loh. Apa? Habibi. Cibubur ya. Iya sebelum kalau dari sini dari arah kita nih Cimanggis ini sebelum Cibubur. Cibubur. Berarti masuknya dulu itu kalau nggak salah masih kecamatan Cimanggis ya. Dulu sih perbatasan ya, benar. Dan itu masih banyak kebun sih. Kalau sekarang kan kebun banget rumah. Sekarang udah rumah semua kan. Iya betul. Dulu masih kebun, banyak kebun gede. Jadi gue nganterin balik tuh habis kita acara dari rumah mbak gue, banterin balik ke daerah situ. Emang rumah itu masuk ke dalam gang, di dalam gang itu masih jarang rumah. Jarang buat rumah, tahu segitu rumah daerah itu masih jarang. Tahun Begitu 2000-an ya. Kebun pohon kayu gede gitu. Berarti belum ada jalan tol waktu itu ya? Cuman tol Cimanggis belum ada waktu itu. Tol udah ada. Tol Cijago itu udah ada? Belum ya? Belum. Jagorawi masih. Jadi jalan tembus ke Cibubur. Itu dari Cisalak jalan tembus ke Cibubur. Wah asli itu masih ini banget sih, hutan banget ya. Belum ada ini apa sih Cibubur tuh yang mall? Junction belum ada. Belum ada. Tahu deh. Kayaknya belum deh kayaknya. Itu kejadian itu tahun 2000-an. Udah ada emang tahun 2000 ya? Belum. Kayaknya belum. Kayaknya sih belum. Tahu deh enggak ada Junction ya. Coba komentar deh siapa tahu ada yang tahu ya kan apa di tahun-tahun segitu udah ada belum Mall Junction Cibubur tuh udah ada apa belum? Gue lupa yang jelas ya kan. Pokoknya komen deh. Nah, daerah situ tuh masih kampung banget gelap. Nah, dia tuh tinggal di situ sama kakaknya. Gue malam itu gue nganterin tuh ceritanya ya kan, nganter balik. Nah, berhubung daerah area parkirnya itu paling gampang jadi kebun itu ya kan, kebun itu kan. Oh parkirnya di situ. Parkir dulu gue nggak masuk ke dalam jadinya. Jadi itu acara apa sih awalnya? Lupa dari apa sih ya. Acara apa sih gue lupa lah pokoknya lah. Ya pokoknya nganterin balik deh pokoknya. Nganterin pulang bokinnya aja gitu dari Jakarta gitu, dari daerah apa gitu. Dia tuh mobil gue parkir ya kan. Doi nyokap sama teman nyokap tuh nunggu di mobil kan dengan kondisi di tengah kebun itu ya kan. Nah, gue nggak tahu gue agak jalan sedikit berapa
meter lah gitu, berapa puluh meter. Wah, ke asli rumahnya merinding gitu nih. kan. Udah mulai merinding. Gue juga nggak tahu yang pada dialamin di mobil, gue nggak tahu ya kan. Udah nganter, gue balik lagi ya kan. Balik. Nah, kamu itu apa tuh di samping gitu kan? Itu sebelumnya itu udah bisik-bisik itu apaan gitu. Lo tuh. Iya, menyokap tuh udah Ada kode-kode. Iya, itu apa tuh? Nangka gitu. Nangka ini mah. Kita kan tahu kalau nangka kan dibungkus sama karung putih ya. biar cepat matang dulu kan. Terus gue udah bungkusin karung tuh. Itu baru bisik-bisik nangka belum jelas apa gitu. Nah, pas lu dateng itu terus tuh Gue dateng tuh apaan? Nangka bukan, kata gue. Iya kali nangka, orang sama-sama rada jauh sih emang ya kan, cuma masih kelihatan gitu kan. Jelas tuh ya. Iya, jelas sih kalau gue bilang. Kalau gue sih jelaskan karena gelap juga kan. Iya. Lampu jauh, lampu ya namanya di kampung. Rumah sebelah sono jauh, lampu masih lampu kuning begitu ya kan, lampu pijar gitu kan. Nah, itu di kebun posisinya. Yang cuma kena cahaya samar-samar gitu kan. Iya nangka nih kata gue. Sambilnya tapi saya penasaran, gue liatin. Nangka bukan nih, dia udah beribut aja berdua. Nangka sih ya, gue udah nangka mau matang, gue bilang. Nangka mau matang kan suka dibungkus tuh biar nggak dimakan codot apa gimana gitu. Udah pede banget tuh ya. Mana sih gue. Tapi gue perhatiin lama-lama nih sambil gue nyalain mobil gitu kan, sambil gue mau parkir, gue perhatiin. Kok lama-lama tuh pohon nangka, gue merinding gue jadi nih. Mau lama-lama tuh nangka manjang. Kebentuk ada palanya gitu kan, terus panjang. Wah nangka nih kata gue. Bener lu? Iya kali kan sambil mundur kan. Itu lama-lama berbentuk kepala, berbentuk badan ya kan, matanya merah keluar. Wah nangka nih. Gua kagak tahu deh kelanjutannya gimana ya kan. Udah cabut, udah saya inget gua tuh ya. Tapi sempet gak waktu itu penasaran gitu balik lagi? Besoknya gue penasaran. Besoknya gue sana kan gue jemput lagi nih sambil main kan. Bener nggak itu ada pohon nangka gitu kan, penasaran gue. Gue balik lagi dong, sebelum gue masuk gue berhenti naik motor deh, siang-siang tuh masih sore lah ya kan. Iya, masih aman lah ya. Iya mau berangkat ke kampus pagi. Mau berangkat ke kampus lah itu. Gue cariin tuh pohon nangka kagak ada. Gak ada pohon nangka, rambutan semua pohon rambutan. Pokoknya pohon yang lain nggak ada pohon nangka. Yang jelas pohonnya aja nggak ada, apalagi nangkanya yang dibungkus gitu kan nggak ada. Padi apaan berarti itu semenjak itu gua kalau nganter ya kan gua kagak mau nengok lagi. Ampun gila. Berarti waktu itu nggak cuma satu orang yang lihat, semuanya nggak semua. 3 orang itu nggak semua. Berarti nyokap ngeliat, berarti dia ngeliat juga. Sebelumnya berarti kan mereka duluan berarti kali ngeliat kan. Masih berbentuk nangka gede aja gitu ya, gitu aja. Nggak sampai berbentuk yang begitu persisnya kan hilang gitu. Tapi lu nggak sempet ngeliat sampai jadinya, Bu? Enggak. Tapi berbentuk iya, tapi nggak sampai yang lu bilang sampai matanya merah. Itu nggak tahu gua nggak lihat. Udah ketakutan kali udah. Ya pokoknya jadi ada mata tiba-tiba kok kayak ada gitu. Asli. Kocak. Tahun 2000-an memang waktu itu wilayah situ masih hutan, kebun nih. Kebun ya. Daerah-daerah kita nih masih banyak banget kebun lah istilahnya ya kan. Benar. Sekarang udah padat banget nih. Sama satu lagi gue pernah. Lu pernah ngerasain ditimpuk bakwan belum? Ini klasik ya, klasik ini. Ini cerita misteri apa gimana nih? Iya kalau menurut gua sih misteri ya. Soalnya aneh, kejadiannya aneh menurut Tapi ada gua. lucunya juga, bisa Ya, dilempar bakwan. Kocaknya itu, kata gua bisa berarti dia bakwan jalan dong, tik gitu, tuh tiba-tiba ke gue gitu ya kan siapa yang lempar gitu. Ini gimana tuh ceritanya tuh? Di rumah. Di rumah. Jadi dulu tuh ceritanya zaman masih gue SMP kalau nggak salah itu, gue SMP di rumah sini. Nah, kalau kadang iseng malam-malam nyuci gitu kan, habis maghrib apa habis isya lah, jamnya habis isya. Kayak zaman dulu di sini taman gue SMP masih kebun juga lah dari sini Iya, kan. asli, Rumah ya. masih jarang. Berarti tahun 95-an ya? Ya, tahun 90-an, 91-an. 394 Ya, segituan. Berarti sekarang muda banget ya umurnya? Mudah banget. Kalau saya lihat nyuci tuh nyata. tua guys. Tua ini. Menolak tua. Nyuci nyokap ya kan. Terus nyuci, dia ingat kali, ya gue belum sholat isya, dia bilang. Nyokap nih. Nyokap. Bang, lu bilasin dulu tuh. Tinggal berapa lagi gue mau sholat dulu, nyokap gitu kan. Oh ya udah.
posisinya masih begini Bu sama nih Bu. Gue inget banget nih, lempeng lurusan begini. Cuman ini belum ada. Tempat ini belum ada. Masih ini kebun. Kebun lah, masih kebun. Tempat belum ada lurusan begini lempeng ya kan. Nah, mesin cuci di pintu dapur keluar tuh gitu kan. Biasa kan nanti situ di dalam kan pasti nyimpen bak tuh. Beres itu nyuci ya kan, bilasnya gue lemparin ke dalam, nanti ngeringin baru balik lagi habis bilas gitu kan. Bilasnya gue lempar ke mana, ke kamar mandi gitu kan, karena sebelah-sebelahan. Tempat sholat, doi saya ingat gue di sini nih ya kan, di kamar, nggak di kamar, di ruang keluarga lah, ruang tengah gitu ya kan. Lagi main PS, main Nintendo, apalagi nonton TV. Nintendo loh ya, gue lagi main game ya kan. Game udah tuh. Ya asik bilas, tiba-tiba tek. Tukang gorengan. Kata gue, sambil nyuci, sambil makan gorengan nih kata gue. Gue keluar dulu kan. Gue beli tuh, gue seingat gue beli 5 biji. Pokoknya kalau gue kan demennya emang tempe, tahu, bakwan deh itu aja deh kan. Jadi gue beli, gue taruh di dapur, gue terusin nyuci. Sambil nunggu ngegiling, gue nongkrong sambil ngeliatin dia main gitu kan. Gue seinget gue. Jadi posisinya agak jauh tuh antara tempat gue nyuci sama meja tempat gue naruh bakwan, tempat naruh gorengan, ya kan. Sama makan ya kan. Nisa bakwan 1 masih utuh, sama tempe setengah. Udah gue gigit setengah, udah gue makan setengah. Sisanya itu tuh. Udah keburu mati nih mesin cuci. Gue bilang, gue taruh dong ya kan. Bakwan 1, tempe setengah tuh di meja. Di kertas gitu ya kan, kertas koran gitu ya kan. Nyuci tuh, itu bersih bilas. Bilas, tiba-tiba tepuk. Gue liat, bakwan gue. Brengsek sih, kata gue bakwan masih mau dimakan, mau dilempar-lempar, dibuang. Oh, curiga nih. Udah sampai lagi. Gue masih sholat, kata gue. Dia masih main gitu kan, gue samperin dong. Lu yang bener lu, gila ini masih mau gue makan. Gue bilang, apaan sih lu, kata gue. Ini bakwan lu lempar, siapa ngelempar, dia bilang gitu kan. Ini bakwan lu ngelempar gue, nimpuk gue pakai bakwan. Gue bilang gitu kan. Kagak, gue dari tadi main gak malam. Terus dia ngelempar siapa, kata gue. Gue lihat itu di meja. Sedangkan nyokap itu lagi sholat isya. Dan gue lihat di meja tinggal tempe yang setengah itu doang. Jadi ini bakwan kan berarti terbang. Iya. Gitu kan. Wah, bener lo ya. Agak berani gue nyuci, nungguin emak gue. Gue balik lagi dan cabut gue. Masih gelap belakang, kata gue. Aduh, ada gila. Berarti masih kebon juga di belakang ya? Kebon. Belum jadi yang rumah itu belakang? Belum. Oh, asli itu mah iseng. Merinding nih. Gila tuh bakwan terbang berarti ya. Kalau di filmin gitu kan bakwan Doi tetap masih ini ya? Masih main game? Gue nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi gue tuh membelakangi dia nyuci. Nah dia posisi main game di sini TV nih. Jadi gue di belakang sono. Jadi gitu. Tapi emang bokap posisi nggak ada. Bokap belum pulang. Belum pulang apa udah tidur gitu? Belum pulang sih kayaknya. Keren juga tuh Kalau udah pulang udah nggak mungkin main Nintendo kan, berarti belum pulang. Gitu cerita misteri gue itu. Buat teman-teman tuh, kisah misterinya Bang Ngereng tuh. Aduh, keren bakwan terbang. Orang mah UFO ya, bakwan terbang. Gokil. Asli tapi nyata, ini kejadian. Itu yang gue alamin, gue ngalamin bener langsung gitu kan. Selebihnya ngalamin lagi apaan ya, nggak pernah. Alhamdulillah sih gue. Dijauhin deh kayak gitu-gitu deh. Kalau gue kan emang rada penakut juga ya kalau gue kan. Kadang berani karena memang terpaksa gitu kan kalau rame-rame. Kalau kayak misalkan lagi kemana gitu, kalau rame-rame tempat gelap rame gitu kan, satu takut biasanya udah satu lari semua tuh kan. Iya, kabur. Udah. Kacau. Buat teman-teman yang punya cerita misteri atau cerita horor, boleh komen-komen atau DM kita, ada linknya di situ, ada nomor WhatsApp-nya, tinggal kontak kita aja, nanti bisa kita ceritain di sini. Atau mau ngetik di WhatsApp, punya cerita nih ceritain aja di WhatsApp tuh, atau misalkan mau ketik biar ada panjang, lu email aja ya kan, masukin di email nanti kita ceritain coba di sini buat pengalaman ke teman-teman yang lain.
Oke, lanjut next nanti di ceritanya Bang Bul.